Milioner itu terkejut melihat pembantunya, gadis miskin yang sholihah, membacakan ayat kursi untuk istrinya yang lumpuh dan bisu. Tapi detik berikutnya, reaksi sang istri benar-benar tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Langit pagi itu cerah, tapi langkah Rara terasa berat. Ia menatap rumah megah di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Pagar besi yang tinggi, halaman luas dengan mobil-mobil mahal terparkir rapi. Disinilah ia akan bekerja mulai hari ini, sebagai pembantu rumah tangga keluarga Fajar, seorang pengusaha sukses yang namanya dikenal banyak orang. Dengan hati berdebar, Rara menekan bel. Tak lama, seorang satpam membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Dari balik pintu besar berukir indah, muncullah lelaki berwajah teduh namun tampak lelah. Dialah Fajar. Sikapnya sopan, suaranya datar, seolah menyimpan banyak beban yang tak terlihat. "Masuklah, namamu Rara, bukan?" Rara mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya siap bekerja sepenuh hati." Fajar hanya mengangguk, lalu berjalan perlahan ke arah tangga besar yang melingkar ke lantai 2. Dari sana terdengar suara roda kursi dorong. Seorang wanita dengan wajah pucat, rambut hitam panjang tergerai, muncul didorong oleh perawat. Matanya kosong, bibirnya diam membisu. "Dialah Nadia, istri Fajar." "Ini Ibu Nadia," kata Fajar pelan. "Beliau sudah setahun tidak bisa bicara, juga tidak bisa berjalan. Tolong rawat beliau dengan baik." Rara menatap wanita itu dengan rasa iba yang dalam. Ada sesuatu di wajah Nadia yang tidak biasa. Matanya sayu, tapi di balik tatapan kosong itu, Rara seperti merasakan kesedihan yang amat dalam, seolah jiwanya terkurung di tempat yang gelap. Hari-hari pertama berjalan tenang. Rara membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menjaga nyonya Nadia dengan penuh kesabaran. Setiap kali menyuapi, ia membacakan doa lembut dalam hati, berharap Allah memberikan kesembuhan bagi wanita itu. Namun semakin lama, Rara mulai merasa ada hal yang janggal. Setiap malam sekitar jam 2, ia sering mendengar suara seperti langkah kaki di lantai atas padahal semua orang sudah tidur. Kadang, tercium aroma melati yang menyengat dari kamar nyonya Nadia. Rara mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak tenang itu terus menghantui. Suatu malam, ketika sedang membersihkan meja di ruang tamu, ia mendengar suara lirih dari arah tangga. Pelan, seperti bisikan. "Rara, tolong." Rara tertegun. Ia menatap ke atas, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu sunyi, hanya jam dinding yang berdetak pelan. Ia mencoba menenangkan diri dengan beristighfar, lalu menunduk sambil berdoa dalam hati. Tapi entah mengapa, saat ia melangkah ke arah kamar nyonya Nadia, bulu kuduknya berdiri. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari dalam, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri di ujung ranjang. Rara menahan napas. Tubuhnya gemetar. Namun ia tidak berani berteriak. Ia hanya menutup mata dan berbisik pelan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ketika ia membuka mata, bayangan itu lenyap. Rara tahu, malam itu bukan halusinasi. Ada sesuatu di rumah besar ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Sejak malam itu, perasaan Rara tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memasuki kamar nyonya Nadia, hawa dingin aneh selalu menyelimuti. Udara di sana seperti lebih berat, dan aroma melati yang tajam semakin sering muncul, terutama menjelang malam. Rara mencoba tetap tenang. Ia percaya, apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Allah. Setiap pagi ia memulai hari dengan wudu, membaca doa, lalu menyiapkan sarapan untuk Pak Fajar dan keluarganya. Tapi dalam hati, ada perasaan yang tak bisa dihapus. Rumah itu menyimpan sesuatu. Pada suatu sore, Rara sedang mengganti sprei tempat tidur nyonya Nadia. Tiba-tiba tubuh wanita itu bergerak pelan, tangannya terangkat sedikit lalu jatuh kembali. Rara terkejut.
Ia memanggil pelan. Ibu, Ibu Nadia? Tidak ada jawaban. Tapi Rara merasa, wanita itu seperti ingin mengatakan sesuatu. Tatapan matanya penuh tekanan, seolah ingin meminta tolong. Saat Rara hendak menyeka wajahnya dengan kain basah, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin berhembus padahal jendela tertutup rapat. Rara menunduk, melanjutkan pekerjaannya sambil membaca istighfar dalam hati. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari lemari di sudut kamar. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Rara menatap ke arah suara itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba memberanikan diri mendekat. Ketika tangannya menyentuh gagang lemari, suara itu hilang. Tapi yang membuatnya hampir menjerit adalah, aroma melati tiba-tiba menyeruak sangat kuat, menusuk hidung, seperti baru saja diletakkan setangkai bunga di situ. Rara cepat-cepat keluar dari kamar. Malamnya, ia menceritakan kejadian itu pada Fajar. Pak maaf, saya merasa ada yang aneh di kamar Ibu Nadia. Kadang ada suara, ada aroma melati yang muncul begitu saja. Fajar menatapnya dengan pandangan letih. Saya juga sering mencium aroma itu. Tapi mungkin hanya kebetulan, mungkin dari taman. Dokter bilang, semua ini hanya pengaruh pikiran. Rara terdiam. Ia tahu Fajar mencoba menenangkan dirinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia yakin bukan itu penyebabnya. Ia teringat, dulu di kampungnya, ada tetangga yang terkena penyakit aneh mirip seperti ini. Tubuhnya lumpuh, lidahnya keluh, dan setiap malam rumahnya beraroma melati. Hingga akhirnya terbukti, orang itu diguna-guna karena iri dan dengki. Sejak saat itu, Rara mulai lebih hati-hati. Ia sering memperbanyak zikir ketika berada di dekat Nyonya Nadia. Setiap kali menyeka tubuh wanita itu, ia berbisik lirih membaca ayat-ayat pendek. Aneh, setiap kali ia membaca, tubuh Nyonya Nadia kadang menegang dan matanya bergerak cepat, seperti menahan sesuatu. Suatu malam, ketika Rara sedang mencuci piring di dapur, listrik tiba-tiba padam. Rumah besar itu mendadak gelap. Hanya cahaya bulan dari jendela yang menembus tirai tipis. Ia menyalakan lilin dan berjalan pelan ke arah ruang tengah. Tiba-tiba, dari arah lantai atas terdengar suara roda kursi dorong bergeser. Pelan, berdecit di lantai marmer. Rara berhenti melangkah. Jantungnya berdetak kencang. Semua penghuni rumah sudah tidur. Tidak mungkin ada yang mendorong kursi itu. Suara itu berhenti tepat di ujung tangga, seolah menatap ke arah Rara. Lalu, suara lembut terdengar. Suara yang seperti datang dari tenggorokan yang dipaksa berbicara. Rara. Lilinnya hampir jatuh. Suara itu jelas, lirih, tapi sangat nyata. Rara menggigit bibir, menahan gemetar. Ia menunduk, beristighfar, lalu melangkah mundur perlahan. Dan tepat saat ia berbalik, dari kaca besar di ruang tamu, Rara melihat pantulan bayangan seorang wanita berdiri di belakang kursi roda. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam, menatap lurus ke arahnya. Rara menutup mulut menahan teriakan. Saat ia menoleh cepat ke arah tangga, bayangan itu sudah hilang. Malam itu, Rara tidak bisa tidur sampai subuh. Hatinya gelisah. Ia tahu, apapun yang terjadi di rumah ini, bukanlah hal biasa. Pagi itu sinar matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang tengah. Rara sudah bangun sejak azan subuh, menunaikan sholat dengan khusyuk, lalu menyiapkan sarapan untuk Fajar. Ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, seolah tidak ada hal aneh yang terjadi semalam. Tapi di dalam hatinya, rasa takut itu masih membekas. Fajar turun dari kamar dengan wajah lelah. Matanya sembab. Sepertinya semalaman ia juga tidak bisa tidur. Terima kasih, Rara. Makanannya enak, ucapnya singkat. Rara hanya tersenyum sopan dan menjawab pelan, Alhamdulillah, Pak. Meski masih muda, Rara memiliki ketenangan yang jarang dimiliki orang seusianya. Ia sabar, tidak banyak bicara, dan selalu menjaga adab dalam bekerja. Hal itu membuat Fajar merasa nyaman, dan entah mengapa, suasana rumah yang sebelumnya muram perlahan mulai terasa hangat. Sore harinya, Rara membawa Nyonya Nadia keluar ke taman belakang. Ia menuntun kursi roda perlahan di antara bunga-bunga yang mulai mekar. Burung-burung kecil berkicau di dahan,
dan angin sejuk meniup lembut rambut panjang Nyonya. "Nadia, indah, ya, Bu?" bisik Rara sambil tersenyum. Nadia tidak menjawab, tapi di matanya tampak ada sedikit cahaya kehidupan. Rara yakin, jauh di dalam sana, wanita itu masih bisa merasakan kehadiran orang yang tulus. Sejak hari itu, Rara mulai rajin mengajak Nyonya Nadia keluar tiap sore. Kadang ia membacakan doa pelan di dekatnya, kadang hanya duduk diam sambil mengelus tangannya. Fajar yang melihat dari jauh sering terdiam, dadanya hangat. Ia mulai sadar, kehadiran Rara bukan hanya menolong secara fisik, tapi juga membawa ketenangan rohani bagi rumah itu. Namun di balik ketenangan itu, bayangan misterius belum benar-benar pergi. Beberapa kali, saat Rara membaca doa di dekat Nyonya Nadia, tiba-tiba tubuh wanita itu menegang, matanya melotot, dan air mata mengalir deras tanpa suara. Rara berhenti, menatap dengan cemas, lalu pelan-pelan mengusap keningnya. "Tidak apa-apa, Bu. Tenang saja, ya. Semua akan baik-baik saja." Setelah beberapa saat, tubuh Nyonya Nadia kembali lemas dan tenang. Rara menceritakan kejadian itu kepada Fajar malam harinya. "Pak, tadi siang saat saya bacakan doa, tubuh ibu seperti menegang. Tapi setelah saya teruskan, beliau menangis. Seperti ada sesuatu yang terbebas." Fajar termenung lama. "Aku sudah bawa banyak dokter. Semua bilang ini gangguan saraf. Tapi entah kenapa, aku merasa bukan itu." Rara diam. Ia tidak ingin sembarangan menuduh atau membuat suasana takut. Tapi ia tahu apa yang dirasakannya. Setiap kali membaca ayat suci, hawa kamar Nyonya Nadia berubah. Kadang dingin seperti es, kadang panas seperti terbakar. Malam itu Rara berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon agar diberi keberanian dan petunjuk. Setelah menutup doa, ia tertidur di lantai dekat kamarnya yang sempit di belakang rumah. Dalam tidurnya, Rara bermimpi. Ia melihat kamar Nyonya Nadia, tapi kali ini kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari jendela. Di ujung ranjang, ada sosok hitam tinggi berdiri membelakanginya. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, dan suara napasnya berat. Sosok itu berbisik dengan suara yang dalam dan bergetar. "Jangan ikut campur, dia milikku." Rara terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dadanya naik turun cepat. Tapi di tengah ketakutannya, ia justru merasa semakin yakin. Mimpi itu bukan kebetulan. Ia menatap ke langit-langit dan berbisik, "Allah, beri aku kekuatan, aku yakin ini bukan penyakit biasa." Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Rara mengambil air wudhu. Ia berjalan ke kamar Nyonya Nadia dengan langkah mantap. Dalam hatinya ia sudah bertekad. Apapun yang terjadi, ia akan membantu wanita itu dengan caranya. Dengan doa, dengan ayat-ayat suci yang selama ini menjadi penenang hidupnya. Hari itu, sesuatu akan dimulai. Sesuatu yang akan mengubah segalanya di rumah besar itu. Hari berganti, tapi bayangan dalam mimpi itu tak pernah hilang dari pikiran Rara. Sosok hitam tinggi dengan suara berat itu terasa begitu nyata. Setiap kali ia mengingatnya, bulu kuduknya berdiri. Namun anehnya, di balik rasa takut itu, tumbuh keyakinan yang makin kuat di dadanya, bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menolong Nyonya Nadia. Pagi itu udara terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Fajar sedang bersiap berangkat ke kantor, sementara Rara menyiapkan sarapan seperti biasa. Tatapan Fajar masih redup, wajahnya terlihat lelah dan kosong. "Pak, nanti siang saya ajak ibu keluar lagi ya, supaya segar," kata Rara hati-hati. Fajar hanya mengangguk. "Terima kasih, Rara. Kamu baik sekali. Kalau bukan karena kamu, mungkin rumah ini sudah terasa seperti kuburan." Ucapan itu membuat dada Rara bergetar. Ia hanya menunduk dan menjawab pelan, "Saya hanya ingin menolong sebisanya, Pak." Ketika Fajar pergi, Rara membawa Nyonya Nadia ke taman belakang. Burung-burung berkicau, tapi entah mengapa suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan berjatuhan ke pangkuan mereka. Saat Rara menatap wajah Nyonya Nadia, ia merasakan sesuatu. Ada kesedihan yang dalam sekali,
seperti jiwa yang ingin berteriak tapi terkurung di dalam tubuh yang tak mampu berbicara. Tiba-tiba, mata Nyonya Nadia berkedip cepat. Dari ujung matanya, setetes air mengalir. Rara terkejut. Ibu bisa mendengar saya?" Tidak ada jawaban. Tapi air mata itu mengalir terus. Rara memegang tangannya erat, dan dengan lembut mulai melantunkan ayat pendek yang ia hafal. Suaranya bergetar tapi penuh ketulusan. Saat itulah, lagi-lagi aroma melati menyengat datang dari arah belakang mereka. Tapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Rara menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba angin bertiup lebih keras, membuat bunga-bunga bergoyang liar. Daun-daun beterbangan, dan salah satunya menempel di paha Nyonya Nadia. Saat Rara mengambilnya, ia kaget melihat sesuatu di bawah kursi roda. Sehelai kain kecil berwarna hitam, dilipat rapi seperti ikatan. Ia mengangkatnya perlahan. Kain itu berbau aneh, seperti campuran tanah basah dan dupa. Hatinya langsung berdebar. Ia tahu ini bukan benda biasa. Rara segera menaruhnya di atas meja kecil di taman, dan menutupnya dengan kain putih. Malamnya, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Rara bermimpi lagi. Ia berada di kamar Nyonya Nadia, berdiri di samping ranjang. Kamar itu gelap, tapi di ujung ruangan, sosok hitam yang sama muncul. Kali ini lebih dekat. Matanya merah menyala, suaranya menggelegar. "Berhenti membaca itu. Dia akan mati kalau kau teruskan." Rara ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu melangkah maju, dan semakin dekat, wajahnya berubah menjadi bayangan perempuan yang samar. Ada mata, ada senyum licik di sana. Suaranya berubah menjadi suara wanita. "Kau tidak tahu apa yang kau ganggu, Rara. Biarkan saja dia seperti ini." Rara menatap dengan mata terbuka lebar, mencoba membaca istighfar. Tapi lidahnya keluh, tak bisa bersuara. Sosok itu tertawa keras, lalu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti seluruh kamar. Rara terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi kali ini ia tidak takut. Ia yakin mimpi itu adalah peringatan, bukan sekadar bunga tidur. Ia tahu, sosok itu ingin menakutinya agar berhenti. Namun Rara justru semakin mantap. Ia tidak akan menyerah. Ia yakin hanya ayat-ayat Allah yang bisa mengusir makhluk sejahat apapun yang sedang menguasai rumah ini. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Rara mengambil air wudhu dan membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca ayat kursi pelan-pelan dengan hati yang bergetar. Setiap kalimat ia lafalkan dengan penuh keyakinan. Angin pagi bertiup lembut, tapi di antara bacaan itu, lampu kamar tiba-tiba bergetar dan meredup. Rara tahu, sesuatu sedang bereaksi. Namun ia tidak berhenti. Ia terus membaca hingga ke akhir ayat, dan pada saat terakhir kalimat suci itu terucap, suara keras terdengar dari arah kamar Nyonya Nadia. Seperti benda jatuh. Seperti sesuatu terlepas. Rara terdiam. Ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu udara terasa ganjil. Langit mendung meski matahari sudah meninggi. Rumah besar milik Fajar terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari dapur terdengar suara panci berdenting pelan, disusul langkah kaki Rara yang membawa nampan berisi sarapan untuk Nyonya Nadia. Saat ia masuk ke kamar, tubuhnya merinding. Aroma melati kembali tercium, namun kali ini bercampur bau dupa yang tajam. Tirai jendela bergerak perlahan padahal angin di luar tak berembus. Rara memandang wajah Nyonya Nadia yang terbaring lemah, pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit. Dalam hati Rara berbisik, "Allah, lindungi hamba dari segala keburukan yang kasat mata maupun yang tak terlihat." Ia duduk di kursi dekat ranjang dan mulai membersihkan tangan Nyonya Nadia dengan lembut. Lalu tanpa sadar, bibirnya melantunkan bacaan ayat kursi pelan-pelan. Suaranya lirih, tenang, tapi penuh keyakinan. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Belum sampai separuh ayat, tubuh Nyonya Nadia bergetar. Matanya memejam kuat, dan napasnya terdengar berat seperti menahan sesuatu di dada. Rara menghentikan bacaan, namun seketika tangan Nyonya Nadia mencengkeram pergelangan tangannya kuat sekali. "Ibu," bisik Rara panik. Tapi wanita itu tetap diam,
tubuhnya makin kaku. Rara memegang tangannya dan kembali membaca ayat kursi dari awal. Suaranya semakin tegas. Setiap kalimat keluar dari bibirnya, terasa seperti cahaya yang menembus udara kamar yang kelam. Ketika bacaan sampai di akhir ayat, tubuh Nyonya Nadia bergetar hebat. Air matanya mengalir deras. Bibirnya bergetar, seolah ingin berbicara, namun hanya suara serak yang keluar. Fajar yang baru pulang lebih awal mendengar kegaduhan itu. Ia berlari ke kamar dan melihat istrinya kejang sambil menggenggam tangan Rara. "Rara, apa yang terjadi?" "Saya membaca ayat suci, Pak." "Tapi..." Ibu seperti bereaksi. Fajar menatap istrinya dengan mata membesar. Ia memegang wajah Nadia, panik, tapi di tengah kepanikan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Bau harum seperti bunga segar memenuhi ruangan, menggantikan aroma melati busuk yang biasa muncul. "Teruskan, Rara, bacakan lagi," ucap Fajar dengan suara gemetar. Rara mengangguk pelan. Ia menatap wajah wanita yang masih kejang, lalu dengan mantap kembali membaca ayat kursi. Setiap huruf keluar dengan penuh keyakinan, setiap nafasnya disertai doa agar Allah memberi pertolongan. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuh Nyonya Nadia tiba-tiba terkulai lemah. Sunyi menyelimuti ruangan. Rara menatapnya cemas. Ibu Nadia?" Tak ada suara. Tapi untuk pertama kalinya setelah setahun, bibir Nadia bergerak pelan, mengeluarkan suara lirih nyaris tak terdengar. "Terima kasih." Fajar menatap tak percaya. Matanya membesar, lalu air mata jatuh deras di pipinya. Ia menggenggam tangan istrinya kuat-kuat, suaranya bergetar saat berkata, Kamu bicara. Nadia, kamu bisa bicara lagi." Nadia hanya menangis tanpa suara, tapi dari matanya terpancar cahaya kehidupan yang lama hilang. Rara duduk di lantai, menunduk haru, sementara Fajar terus memeluk istrinya. Tapi di balik kebahagiaan itu, Rara merasakan sesuatu. Ada hawa berat yang perlahan keluar dari kamar itu. Seperti ada sesuatu yang selama ini bersembunyi di dalam tubuh Nyonya Nadia, dan kini sedang terusir. Di luar kamar, angin bertiup kencang. Pintu berderit keras, seolah menutup dengan sendirinya. Dari kejauhan, suara seperti desisan samar terdengar di antara bayangan koridor panjang. Rara menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Ia tahu, ini belum selesai. Ayat kursi telah mengguncang sesuatu yang bersemayam di rumah itu. Dan apapun itu, tidak akan pergi begitu saja. Malamnya, Fajar memanggil Rara ke ruang tamu. "Rara, apa yang kamu lakukan tadi, sepertinya bukan hal biasa. Istriku sudah setahun bisu. Tapi ketika kamu membaca ayat itu, dia seperti bangkit kembali." Rara menunduk, suaranya lembut, "Saya hanya membaca ayat Allah, Pak. Semua kuasa miliknya. Tapi saya merasa, ada sesuatu yang tidak wajar di tubuh Ibu Nadia. Seperti, ada yang menempel." Fajar menatap kosong ke arah jendela. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hatinya, keyakinan yang selama ini hilang mulai tumbuh kembali. Di lantai atas, kamar Nyonya Nadia gelap. Namun jika diperhatikan baik-baik, di cermin besar di dinding terlihat bayangan samar. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang ranjang, menatap lurus dengan senyum tipis di wajahnya. Dan dari arah taman, kain hitam yang ditemukan Rara kemarin tampak bergeser pelan, seperti ada yang menyentuhnya. Malam itu terasa panjang. Rumah besar itu seperti sedang bernapas. Tapi kali ini, sesuatu di dalamnya mulai terusik. Malam mulai larut. Angin berembus lembut di luar, tapi suasana rumah terasa berbeda. Sejak sore tadi, Fajar tidak berhenti menatap wajah istrinya yang kini tertidur pulas, setelah bertahun-tahun hanya terbaring tanpa suara. Ada harapan kecil di matanya, namun juga ketakutan yang ia sendiri tak mengerti. Rara masih duduk di depan kamar, memegang mushaf kecil di tangannya. Ia terus melantunkan ayat suci pelan-pelan, berharap ketenangan tetap menyelimuti rumah itu. Tapi sesekali, dari arah taman belakang, terdengar suara seperti ranting patah. Ia menoleh, namun tidak melihat siapapun. Tepat tengah malam, ketika semua lampu sudah dimatikan, suara teriakan tiba-tiba menggema dari kamar atas. Fajar!
Fajar terlonjak dari kursinya dan berlari naik. Rara ikut panik, segera mengikuti dari belakang. Ketika mereka membuka pintu kamar, Nyonya Nadia duduk di ranjang dengan mata terbuka lebar, wajahnya pucat seperti tidak berdarah. Tubuhnya gemetar hebat. Tangan kanannya menunjuk ke arah sudut ruangan yang gelap. Di sana, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Fajar menoleh cepat, tapi tidak melihat apapun kecuali bayangan di dinding. Rara mendekat dan berusaha menenangkannya. Ibu, tidak apa-apa, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat Rara mengucapkan itu, tiba-tiba lampu kamar berkelip-kelip, lalu padam. Suara jendela terbuka dengan keras, angin dingin menerpa wajah mereka. Aroma melati tajam menyengat kembali, kali ini jauh lebih kuat. Fajar memeluk istrinya yang menggigil, sementara Rara dengan berani berdiri di tengah kamar dan membaca ayat kursi lagi, kali ini dengan suara lantang. Allah, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Suara Rara menggema memenuhi ruangan. Angin berputar semakin kencang, tirai berkibar liar, dan benda-benda kecil di meja jatuh berantakan. Nyonya Nadia menjerit keras sambil menutup telinganya. Tubuhnya seperti diserang dari dalam. Rara terus membaca. Fajar menatap gadis muda itu dengan wajah penuh takjub dan takut bersamaan. Dalam cahaya samar dari jendela, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam besar bergerak cepat di dinding lalu lenyap begitu saja. Begitu bacaan terakhir selesai, semuanya hening. Lampu kembali menyala. Angin berhenti. Dan tubuh Nyonya Nadia terkulai lemah dalam pelukan Fajar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Fajar menatap wajah istrinya yang kini tenang. Lalu perlahan, mata Nyonya Nadia terbuka. Ia menatap suaminya dan berbisik lirih, Aku bisa melihat dia perempuan itu. Perempuan siapa? Tanya Fajar, suaranya bergetar. Nadia menatap ke arah cermin besar di dinding. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seorang wanita berdiri mengenakan gaun putih. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tapi ketika bayangan itu menengadah, Fajar terpaku, wajah itu ia kenal. Itu wajah Rani, mantan sekretarisnya. Rara menatap ke arah yang sama, tubuhnya kaku. Rani tersenyum tipis dari pantulan cermin sebelum menghilang dalam kabut tipis. Malam itu Fajar tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap api lilin yang bergetar pelan. Wajah Rani terus muncul di kepalanya. Dulu, ia memang pernah menolak cintanya dengan tegas. Tapi ia tak pernah menyangka, penolakan itu bisa melahirkan dendam sebesar ini. Rara datang membawa segelas air putih. Pak, maaf, saya membuatkan air doa. Semoga bisa menenangkan hati ibu. Fajar menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Rara. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Rara menatapnya lembut. Tidak perlu membalas apapun, Pak. Saya hanya ingin membantu agar rumah ini kembali tenang. Tapi saya merasa, semua ini belum selesai. Fajar mengangguk pelan, tapi matanya kosong. Dalam diam, ia tahu Rara benar. Sesuatu masih bersembunyi di rumah itu. Dari lantai atas, terdengar suara roda kursi dorong bergerak pelan. Padahal tidak ada siapapun di sana. Rara dan Fajar menatap satu sama lain. Tidak ada kata-kata. Hanya tatapan penuh ketegangan dan doa yang belum selesai dilantunkan. Malam itu menjadi saksi bahwa apa yang terlihat bukan selalu yang sebenarnya. Dan terkadang, kejahatan bisa bersembunyi di balik cinta yang disamarkan. Fajar belum tidur hingga Fajar menyingsing. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan mata lelah, memandangi pintu kamar istrinya yang masih tertutup. Setiap kali mengingat wajah Rani di cermin semalam, dadanya sesak. Ia tidak ingin mempercayainya, tapi semua kejadian akhir-akhir ini terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Pagi datang dengan langit kelabu. Rara menyiapkan teh hangat dan roti di meja. Ia berjalan pelan menuju kamar Nyonya Nadia. Saat pintu dibuka, udara di dalam terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada aroma melati, tidak ada hawa dingin. Hanya keheningan yang tenang. Rara mendekati ranjang dan menatap wajah Nyonya Nadia. Wanita itu masih tidur, tapi wajahnya tampak berbeda. Lebih damai, lebih bersih.
Saat Rara hendak mengganti selimutnya, tiba-tiba jari tangan Nyonya Nadia bergerak. Rara membeku. Ia menatap tangan itu dengan mata melebar. "Ibu," bisiknya pelan. Beberapa detik kemudian, tangan itu benar-benar bergerak lagi, kali ini menggenggam ujung kain selimut. Lalu, perlahan, kelopak mata Nyonya Nadia terbuka. Matanya menatap ke arah Rara dengan kebingungan, tapi juga kesadaran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rara menahan napas, air matanya langsung menggenang. "Alhamdulillah, Ibu sadar. Ibu sadar." Tangisan Rara membuat Fajar yang sedang di ruang tamu berlari ke atas. Ia membuka pintu kamar dengan wajah cemas, namun langkahnya terhenti begitu melihat pemandangan itu. Nadia menatapnya sambil berusaha menggerakkan bibirnya. "Fajar." Fajar menatap istrinya tak percaya. Kata itu, satu kata sederhana, tapi sudah lebih dari setahun ia tunggu. Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar. Ia berlari mendekat, memeluk istrinya erat sambil menangis tanpa suara. Rara menunduk haru, menahan tangis bahagia. Ia tahu, ini bukan keajaiban biasa. Ini pertolongan Allah. Tapi di dalam hatinya, ia juga sadar, sesuatu telah terusir dari tubuh wanita itu. Beberapa hari berikutnya, keadaan Nyonya Nadia semakin membaik. Ia sudah bisa duduk tanpa bantuan, meski tubuhnya masih lemah. Dokter datang memeriksa dan hanya bisa menggeleng takjub. Secara medis, ini luar biasa. Tidak ada obat yang bisa menjelaskan pemulihan secepat ini, kata dokter sambil menatap Fajar. Setelah dokter pergi, Fajar duduk di samping istrinya. "Nadia, kamu tahu apa yang terjadi selama ini?" Nadia menatap keluar jendela. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa bicara, tapi aku sadar. Aku melihat semuanya. Aku mendengar doa Rara setiap hari. Aku merasakan sesuatu yang gelap di dalam tubuhku, seperti ada bayangan yang menahanku untuk bergerak dan berbicara." Rara yang berdiri di dekat pintu menunduk, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Nadia melanjutkan dengan suara lemah, "Tiap kali dia membaca ayat suci, bayangan itu menjerit dalam kepalaku. Hingga akhirnya lenyap." Fajar memegang tangan istrinya erat. "Berarti benar, semua ini bukan penyakit." Nadia menatapnya dalam. "Ada seseorang yang ingin kita hancur, Fajar." Aku melihat wajahnya. Rara mendekat perlahan. "Wajah siapa, Bu?" Nadia menarik napas panjang. "Rani, wanita itu. Sekretarismu dulu." Nama itu membuat ruangan mendadak hening. Fajar menatap lantai, wajahnya pucat. Rara hanya bisa menatap mereka berdua, mencoba mencerna. Sore itu, Rara membawa mushaf kecilnya dan kembali membaca ayat-ayat suci di kamar itu. Ia merasa belum waktunya berhenti. Sambil membaca, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Kain hitam yang dulu ia temukan kini terbakar sebagian, seperti hangus oleh api. Angin sore masuk lembut melalui jendela yang terbuka. Tirai bergerak pelan, tapi tidak lagi membawa hawa dingin seperti dulu. Hanya udara hangat yang menenangkan. Rara menatap wajah Nyonya Nadia yang tersenyum lemah dan berbisik, "Alhamdulillah, Allah masih melindungi kita." Fajar berdiri di belakangnya, suaranya bergetar, "Rara, aku tidak akan pernah lupa kebaikanmu. Tapi, aku tahu, semua ini belum berakhir. Aku harus mencari tahu kenapa Rani melakukan ini." Rara menunduk, suaranya tenang tapi tegas. "Jika itu kehendak Allah, kebenaran akan terungkap, Pak. Cepat atau lambat." Di luar sana, langit sore berubah jingga. Namun di antara sinar indah itu, dari balik pagar taman, seorang wanita berpakaian hitam tampak berdiri memandangi rumah. Wajahnya samar, tapi senyum dinginnya terlihat jelas. Dan di tangan kanannya, tergenggam seutas benang hitam dengan ujung yang masih berasap. Malam datang dengan angin yang lembut, tapi suasana rumah itu terasa seperti menahan sesuatu yang berat. Setelah kejadian luar biasa itu, Fajar jarang keluar rumah. Ia lebih banyak menemani Nadia yang kini sudah bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan Rara. Namun di balik senyum bahagia, ada kegelisahan yang belum terjawab. Rara masih menjaga kebiasaannya, membaca doa dan ayat suci setiap pagi dan malam di setiap sudut rumah. Ia yakin,
Masih ada sisa gangguan yang belum hilang sepenuhnya. Dan malam itu, keyakinannya terbukti. Saat sedang membersihkan meja di ruang makan, tiba-tiba Rara mencium aroma melati lagi. Namun kali ini lebih tajam, menusuk, seperti terbakar. Ia menoleh cepat ke arah jendela, dan dalam bayangan tirai, tampak sekilas sosok wanita berdiri di taman belakang. Rambut panjangnya tergerai, gaun hitamnya berkibar tertiup angin. Rara memejamkan mata, beristighfar pelan, lalu berlari ke kamar Fajar. "Pak, maaf, saya baru saja melihat seseorang di taman. Saya yakin, itu bukan orang biasa." Fajar langsung berdiri. "Tunggu di sini, Rara." Ia mengambil senter dan keluar ke taman, langkahnya cepat namun penuh kewaspadaan. Rara menyusul dari belakang dengan hati berdebar. Di bawah cahaya bulan, taman tampak tenang. Tapi tanah di dekat pohon melati tampak tergali sebagian, seperti baru saja dibongkar seseorang. Dari sana tercium bau menyengat, campuran tanah basah dan dupa. Fajar berjongkok, menyorotkan senter ke lubang kecil itu. Di dalamnya, tampak sesuatu terbungkus kain hitam, diikat benang merah, dan tertancap paku kecil berkarat di tengahnya. Rara menatap benda itu dengan wajah tegang. "Pak, ini bukan benda biasa. Di kampung saya, benda seperti ini sering ditemukan pada orang yang terkena sihir." Fajar menarik napas dalam, dadanya bergetar menahan marah. "Jadi selama ini, semua penderitaan istriku berasal dari ini?" Rara menunduk. "Hanya Allah yang tahu pasti, Pak. Tapi jelas, ini bukan buatan tangan orang baik." Mereka membungkus benda itu dengan kain putih, lalu menyimpannya di dalam kotak tertutup. Malam itu Fajar memanggil seorang ustadz bernama Ustadz Karim yang dikenal bijak dan lembut tutur katanya. Saat benda itu dibuka di hadapannya, wajah ustadz itu langsung berubah serius. Benda ini memang milik jin sihir. Dan siapapun yang menanamnya, telah menjerumuskan diri dalam dosa besar, ucapnya tegas. Rara menatap ustadz dengan cemas. "Apakah bisa dibersihkan, ustadz?" "Bisa, nak. Tapi ini bukan hanya soal benda. Ini soal hati yang kotor karena dengki. Selama sumbernya belum bertaubat, keburukan bisa datang lagi." Ustadz Karim lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Suaranya tenang tapi dalam, membuat seluruh ruangan terasa bergetar. Saat ayat ketujuh dibaca, kain hitam itu berasap tipis, lalu mengeluarkan bau menyengat seperti rambut terbakar. "Nyonya." Nadia yang berada di kamar atas tiba-tiba berteriak keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Rani, aku tahu kau di balik ini." Fajar berlari ke atas, diikuti Rara dan ustadz. Nadia duduk di ranjang dengan mata terbuka lebar, napasnya berat. Ia menatap cermin besar di hadapannya dan berkata dengan suara yang bergetar, "Dia di sana. Dia menatapku." Fajar menatap ke arah cermin, dan kali ini, semua melihatnya. Wajah Rani muncul di dalam pantulan, senyum dingin di bibirnya. Ustadz Karim segera mengangkat tangannya dan melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Cermin itu bergetar keras. Bayangan Rani berteriak marah. "Kalian tidak akan bisa memisahkan kami. Kalian sudah merebut segalanya dariku." Suara itu menggema di seluruh kamar, membuat tirai berkibar, dan lampu berkedip cepat. Tapi ustadz tidak berhenti. Suaranya semakin kuat, hingga bayangan Rani perlahan memudar, berubah menjadi asap tipis dan lenyap sepenuhnya. Suasana hening. Nadia terisak dalam pelukan Fajar. "Aku bisa bernafas, aku merasa ringan sekali." Rara menunduk, air mata jatuh di pipinya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Fajar menatap ustadz dengan mata berkaca-kaca. "Siapapun yang melakukan ini, akan saya hadapi. Saya tidak bisa diam." Ustadz Karim menepuk bahunya. "Jangan terburu emosi, nak Fajar. Dendam hanya akan membuka jalan bagi setan masuk lagi. Biar Allah yang menyingkap kebenaran." Namun malam itu, saat semua mulai tenang, di luar rumah, seseorang berdiri dalam gelap. Rani, dengan mata merah dan senyum yang menusuk hati, berbisik lirih di antara suara angin, "Kalian pikir ini sudah selesai? Belum sama sekali." Pagi itu udara terasa berat. Langit mendung seperti menahan hujan,
dan suasana rumah Fajar dipenuhi perasaan campur aduk antara lega dan tegang. Nadia sudah mulai berjalan pelan dengan bantuan Rara. Wajahnya tampak lebih segar, tapi sorot matanya masih menyimpan ketakutan yang belum sirna sepenuhnya. Fajar duduk di ruang tamu sambil menatap jendela besar yang basah oleh embun. Pikirannya melayang jauh, ke masa lalu yang mulai terasa seperti beban. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi hatinya belum siap menghadapi kenyataan. Rara datang membawa secangkir teh. Ia menaruhnya di atas meja, lalu berkata lembut, "Pak, kalau saya boleh saran, sebaiknya Pak Fajar temui orang itu. Kadang, kebenaran hanya bisa disembuhkan dengan kejujuran yang diucapkan langsung." Fajar mengangguk pelan. "Aku juga berpikir begitu, Rara. Tapi, bagaimana kalau dia menolak? Bagaimana kalau dia malah menyerang lagi?" "Tidak ada yang lebih kuat dari ayat Allah, Pak," jawab Rara tenang. "Selama kita di jalan yang benar, pertolongan akan selalu datang." Ucapan itu seperti menyentuh hati Fajar. Siang itu juga, ia memutuskan untuk menemui Rani, wanita yang dulu menjadi sekretarisnya, sekaligus sumber dari semua penderitaan keluarganya. Sore menjelang saat mobil Fajar berhenti di depan rumah tua di pinggir kota. Pagar besi berkarat, ket dinding terkelupas, dan halaman dipenuhi daun kering. Rumah itu sunyi, tapi aura di sekitarnya terasa berat. Rara menolak ikut masuk. Ia hanya menunggu di mobil sambil terus berzikir, sementara Fajar melangkah masuk dengan hati berdebar. Pintu rumah terbuka dengan suara berderit panjang. Di ruang tamu yang gelap, Rani duduk di kursi rotan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi mata itu masih sama, tajam dan menyimpan dendam lama. "Fajar," suaranya pelan, namun menusuk. "Akhirnya kamu datang juga." Fajar menatapnya dalam. "Rani, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tega menghancurkan hidup orang yang tak pernah menyakitimu?" Rani tersenyum tipis. "Tidak menyakiti? Kau menolak cintaku di depan semua orang. Kau bilang aku tidak pantas. Sejak hari itu, aku tak pernah bisa tidur tanpa membenci namamu." Fajar mengepalkan tangan. "Aku menolak karena aku sudah menikah. Apa salahku mencintai istriku?" Rani berdiri, langkahnya goyah, tapi matanya penuh amarah. "Salahmu satu, Fajar. Kau membuatku merasa tidak berharga. Dan aku bersumpah waktu itu, kalau aku tak bisa memilikimu, maka tak akan ada yang bisa hidup tenang di sisimu." Suasana hening sejenak. Hanya suara jam tua berdetak pelan. Fajar menatap wanita itu dengan mata berkaca. "Rani, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Nadia hampir mati. Kau hampir menghancurkan keluarga sendiri." Air mata Rani mulai menetes. Wajahnya berubah dari marah menjadi rapuh. "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin dia menderita. Tapi setiap malam, aku tidak tenang. Bayangan hitam datang menghantui. Aku mendengar suara tertawa di telingaku. Aku tak bisa tidur, Fajar. Aku takut." Fajar terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia sadar, Rani bukan hanya pelaku, tapi juga korban dari keburukan yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba pintu rumah berderi terbuka sendiri, dan dari luar terdengar suara lantunan ayat suci, suara Rara yang membaca dari dalam mobil karena merasa tak tenang. Bacaan itu masuk perlahan ke ruangan, membuat udara yang pengap berubah menjadi tenang. Rani menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Berhenti, jangan baca itu." Fajar berlari mendekat, memegang bahunya. "Rani, dengarkan aku. Bertobatlah. Hentikan semua ini sebelum semuanya terlambat." Rani jatuh berlutut di lantai, menangis keras. Aku sudah lelah. Aku ingin bebas dari semua ini, tolong aku, Fajar." Fajar membantu Rani berdiri. "Hanya Allah yang bisa menolongmu. Kembalilah padanya." Malam itu, dengan ditemani Ustadz Karim yang dipanggil Rara, rumah tua itu menjadi saksi air mata penyesalan. Rani menangis sepanjang rukyah dibacakan, tubuhnya menggigil, lalu jatuh pingsan. Setelah sadar, wajahnya terlihat damai untuk pertama kalinya. "Terima kasih, aku sudah lama ingin berhenti, tapi tak bisa," katanya pelan. Ustadz Karim menatapnya lembut. Sekarang pintu taubat terbuka lebar.
Gunakan kesempatan ini sebelum tertutup selamanya. Rani menunduk, air matanya terus jatuh. Sementara di luar, hujan turun perlahan. Suara gemericiknya seolah menghapus semua kegelapan yang pernah menyelimuti rumah itu. Fajar menatap ke langit dengan dada lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan damai. Dan di hatinya, terukir keyakinan bahwa tidak ada sihir, dendam, atau kebencian yang bisa mengalahkan kekuatan doa dan ketulusan hati. Malam itu, Rara membantu Nadia menutup jendela kamar. Hujan masih turun lembut, membawa udara sejuk ke dalam rumah. "Bu," kata Rara lirih, "semoga semua ini benar-benar berakhir. Saya merasa malam ini berbeda." Nadia tersenyum, menatap gadis muda itu penuh kasih. "Kamu bukan hanya pembantu di rumah ini, Rara. Kamu adalah cahaya yang Allah kirim untuk menolong kami." Rara menunduk haru. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu. Segalanya karena pertolongan Allah." Dari luar kamar, Fajar memandangi dua wanita itu dengan mata hangat. Ia tahu, tanpa Rara, mungkin hidupnya sudah hancur. Tapi tak lama lagi, ia akan membalas kebaikan itu dengan cara yang tak akan pernah diduga gadis Sholihah itu. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh air mata dan taubat itu. Rumah Fajar kini terasa benar-benar berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada aroma melati, tidak ada suara aneh di malam hari. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan rasa syukur yang menenangkan setiap hati di dalamnya. Nadia sudah sepenuhnya pulih. Tubuhnya kini kuat kembali, wajahnya berseri, dan senyumnya selalu menyambut siapapun yang datang. Sementara Rara, gadis sederhana yang dulu datang hanya untuk bekerja sebagai pembantu, kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga itu. Setiap pagi, Rara masih melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan membantu nyonya Nadia berjalan-jalan di taman. Tapi ada satu hal yang selalu ia lakukan sebelum semua pekerjaan itu, berdiri di teras, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa dengan lirih. "Allah, lindungilah rumah ini dari segala kejahatan yang tampak dan yang tersembunyi. Jadikan setiap langkah kami dalam ridho-Mu." Doa itu menjadi bagian dari keseharian. Seolah seluruh rumah ikut mengaminkan. Suatu pagi, Fajar memanggil Rara ke ruang tamu. Wajahnya serius tapi lembut. Di meja, terletak sebuah map dan amplop putih. "Rara," katanya perlahan, "aku dan Nadia sudah lama memikirkan hal ini. Kami berdua tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah kamu lakukan. Tapi kami ingin kamu tahu, kamu sudah seperti keluarga bagi kami." Rara menunduk, menatap lantai. "Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Semua ini karena izin Allah. Saya hanya ingin menolong." Fajar tersenyum. "Justru karena itu, Rara. Karena ketulusanmu." Ia menyerahkan map itu pada Rara. Di dalamnya ada surat kepemilikan rumah kecil di dekat pesantren Al-Barokah. "Kami membelinya atas namamu. Anggap saja ini hadiah kecil dari keluarga kami." Rara membeku. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Pak Fajar, saya tidak bisa menerimanya." Nadia yang berdiri di samping suaminya memegang tangan Rara lembut. "Kau tidak boleh menolak. Rumah itu bukan hanya untukmu, tapi untuk kebaikan yang akan lahir darimu. Kami tahu, kau punya niat membuka tempat mengaji untuk anak-anak. Anggap ini sebagai awal dari jalan itu." Air mata jatuh di pipi Rara. Ia menutup mulut menahan haru, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu. Pak, semoga Allah membalas kebaikan kalian 1000 kali lipat." Fajar mengangguk pelan. "Tidak perlu berterima kasih pada kami, Rara. Cukup teruslah berbuat baik seperti yang selama ini kamu lakukan." Hari demi hari berlalu, dan rumah kecil itu akhirnya berdiri kokoh di pinggir jalan dekat pesantren. Cat dindingnya putih sederhana, tapi penuh kehidupan. Di dalamnya, suara anak-anak mengaji bergema setiap sore, dipimpin oleh suara lembut Rara yang sabar membimbing. Fajar dan Nadia sering datang berkunjung, membawa makanan dan bantuan kecil untuk anak-anak di sana. Setiap kali mereka datang, Rara selalu menyambut dengan senyum bahagia. "Pak, Bu, lihat mereka, wajah-wajah ini mengingatkan saya pada masa kecil saya dulu," kata Rara sambil tersenyum haru.
Saya hanya ingin mereka punya masa depan yang lebih baik, agar tidak ada yang merasa rendah hanya karena miskin. Nadia menggenggam tangan Rara, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Doa orang baik tidak akan pernah sia-sia, Rara. Kamu bukti bahwa ketulusan bisa menyembuhkan, bahkan yang tak terlihat oleh mata. Rara menunduk, tersenyum kecil. Saya hanya berharap Allah selalu menjaga hati ini agar tetap ikhlas. Di kejauhan, matahari sore mulai turun perlahan. Langit berwarna keemasan, dan cahaya lembutnya menembus jendela kecil rumah itu. Di antara lantunan suara anak-anak yang membaca ayat suci, terdengar suara Rara yang membimbing dengan penuh kasih. Fajar berdiri di luar pagar, menatap pemandangan itu dengan mata yang hangat. Ia menoleh pada istrinya dan berkata pelan, "Kadang, Allah mengirim malaikat tanpa sayap, dan kita baru menyadarinya setelah semuanya berlalu." Nadia tersenyum, air matanya menetes. Ya, dan malaikat itu bernama Rara. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan. Rumah kecil itu kini menjadi tempat cahaya baru tumbuh. Tempat ayat-ayat suci bergema menggantikan semua tangisan yang pernah memenuhi rumah besar Fajar dulu. Dan Rara, gadis miskin yang dulu datang dengan langkah gemetar, kini menjadi sosok yang menebar kedamaian dimanapun ia berada. Bukan karena kekuatan, bukan karena keajaiban, tapi karena doa, keikhlasan, dan hati yang bersih.